Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang seputar gagal bayar pinjaman online, yaitu aplikasi Klik Kami. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa, kalian tonton video ini sampai selesai, jangan di skip agar kalian tidak gagal paham teman-teman ya. Di sini saya mempunyai tagihan di aplikasi Klik Kami yang sudah telat bayar ya. Telat bayar di aplikasi Klik Kami. Untuk tagihannya kurang lebih sekitar 40 jutaan teman-teman ya. Sampai sekarang masih belum dibayar. Oke, penasaran kalian seperti apa resikonya? Nah, buat teman-teman di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau gagal bayar, tidak ya. Di sini saya cuma berbagi pengalaman saja tentang seputar gagal bayar pinjaman online. Masalah gagal bayar itu tergantung teman-teman. Cuman di sini saya berbagi pengalaman ya tentang telat bayar seperti ini loh, resiko misalkan telat bayar. Oke, biar kalian nggak penasaran, langsung saja kita bahas teman-teman ya. Seperti biasa, sebelum kita bahas untuk aplikasi ini, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Oke, nah di sini teman-teman ya, sudah saya buka ya untuk aplikasi Klik Kami. Jadi ini aplikasi Klik Kami. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ada berapa cicilan ini. Kalau saya bilang ini cicilan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Kenapa kok sampai banyak banget bang? Ya, banyak teman-teman yang masih bertanya biasanya, abang kok besar sekali pinjamannya. Nah, misalkan teman-teman punya pinjaman online, aplikasi pinjaman online, asalkan kalian nggak telat bayar, itu bayarnya rutin, nggak pernah telat, itu limitnya akan bertambah teman-teman. Seterusnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah telat bayar, itu biasanya limitnya tetap aja, bahkan ditolak seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu, untuk limit besar itu teman-teman, kalau bayar itu jangan sampai telat seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah telat, biasanya sudah nggak bisa teman-teman ya, bahkan pinjam lagi nggak bisa. Tapi kalau teman-teman nggak telat, itu cepat ya, untuk naik limit itu cepat banget. Contohnya seperti ini kisaran sampai 40 jutaan lah ya, kurang lebih ya. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, untuk cicilan yang pertama ini 4.421.000 sekian. Teman-teman bisa lihat nih, tanggal 10 bulan 5 2025 ya. Jadi keterlambatan ini sekitar berapa ini? Sekitar 5 hari lah teman-teman ya, 5 hari ya. Kalau yang bawahnya ini untuk cicilan yang kedua ini tanggal 8 bulan 5 sekitar 10 hari. Nah, kalau yang ini sekitar 2 minggu. Pokoknya terus ini teman-teman nih. Totalnya kalau kita total ini kisaran 40 jutaan lah ya. Sampai sekarang masih belum dibayar sama sekali. Nah, buat teman-teman, bang, resikonya seperti apa? Nah, jadi misalkan teman-teman telat bayar di aplikasi contohnya Klik Kami ini, ya seperti biasa, yang pertama-tama sudah pasti teman-teman akan dihubungi setiap hari loh. Jadi ini setiap hari menghubungi WA, telepon, WA, email, kayak gitulah teman-teman ya. Jadi kalau buat saya pribadi ya santai aja, karena memang karena memang tidak ada dana gitu loh. Jadi buat teman-teman misalkan kalian tidak ada dana, tidak mampu bayar, misalkan dapat WA, chat, dapat telepon, ya kalian nggak usah panik, santai aja gitu loh. Ya nggak usah takut gimana ini, nggak usah, nggak ada masalah. Karena apa? Karena kalian nggak ada dana ya. Nah, meskipun ditelepon, di WA, di teror, ya itu sebuah resiko gitu loh. Bahkan banyak teman-teman subscriber yang memang di teror itu nggak kuat mental. Sebenarnya itu kan sudah saya jelaskan, resiko telat bayar itu yang pasti itu di teror. Artinya di teror itu ditakut-takuti kalian gitu loh. Jadi kalian nggak usah takut karena teror gitu loh, nggak bakalan terjadi beneran gitu. Bang, saya sudah diancam sebar data. Bang, saya sudah data saya katanya mau dialihkan atau di Cilapangan mau datang. Itu sudah biasa. Dari dulu sudah seperti itu kalau telat bayar teman-teman. Makanya buat teman-teman yang telat bayar, kalian harus kuat mental. Mental kalian harus kuat, itu aja sih. Kuncinya mental gitu loh.
Sebenarnya kalau memang ada DC-nya beneran, dan misalkan teman-teman ya, misalkan itu ada DC lapangannya, misalkan mau datang, kalian jawab aja, silakan Pak datang ke rumah gitu. Tapi saya masih belum ada dana, gitu aja Ki. Kan enak teman-teman. Tapi untuk aplikasi ini sejauh ini aman-aman saja gitu loh. Nggak ada DC. Sebar data nggak ada. Tapi aman gitu loh teman-teman, seperti itu. Tapi kalau masalah teror sudah biasa kalau saya gitu loh. Tiap hari diteror, di WA, DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, posisi Anda di mana. Nah seperti itu setiap hari. Jadi buat teman-teman, kalau kalian nggak mampu bayar, kalau teman-teman nggak mampu bayar, kalian nggak usah panik, nggak usah takut, ya hadapi aja lah, ya resikonya ya memang seperti itu. Intinya kalau informasi dari saya sejauh pengalaman saya ya, bahkan dari teman-teman subscriber juga yang telat bayar itu nggak ada yang didatangi. Untuk DC itu masih belum. Sebar data pun juga nggak ada. Tapi ada potensi kalau teman-teman telat bayar itu biasanya dihubungi di luar kondar, ada potensi gitu. Tapi tidak wajib misalkan kalian gagal bayar itu dihubungi semua kontak kalian, itu enggak gitu loh. Cuman ada potensi mungkin kalau ada itu 3 atau 4 orang atau 5 orang, itu pun kalau ada loh teman-teman. Jadi seperti itu ya resiko telat bayar. Makanya buat teman-teman yang tidak ada dana, nggak mampu bayar, kalian cukup kuatin mental. Memang wajar teman-teman kalau kalian telat masih 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, itu masih diteror terus tiap hari gitu loh. Makanya kalian kuatin mental, itu aja sih. Kalau ganti nomor gimana Bang? Ada sebagian dari teman-teman subscriber yang bertanya, Bang kalau kita ganti nomor gimana? Ya nggak masalah, ganti nomor nggak masalah, nggak ada masalah teman-teman gitu. Kalau teman-teman pengen nggak ribet ya boleh-boleh aja gitu loh, seperti itu. Jadi sebenarnya bebas, cuman pemikiran teman-teman aja yang apa ya, positive thinking atau kalau nggak salah seperti itu ya. Kalau teman-teman kuat mental, santai menghadapinya, oh iya saya memang nggak ada dana, diteror ya wajar lah. Kalau memang DC ada ya silakan saya tunggu di rumah, gitu aja enak loh teman-teman. Cuman teman-teman kan pemikirannya terlalu dalam, akhirnya ya sampai stres kayak gitu. Jadi gak usah lah sampai kayak gitu. Intinya hadapi aja apapun resikonya, seperti itu ya. Kalau memang ada DC-nya ya nggak apa-apa, hadapi gitu loh teman-teman. Itu aja sih intinya ya. Jadi seperti itulah ya sejauh ini untuk aplikasi Klik Kami. Nanti saya update lagi. Sejauh ini aman ya, nggak ada sebar data ataupun DC yang datang ke rumah. Nanti saya update lagi buat teman-teman. Terima kasih teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu updatean terbaru dari channel Markas Pinjol. Bye bye.